Inilah penyembahan kami Tuhan malam hari ini. Hati kami siap Tuhan. Engkau telah bajak setiap hati kami dengan pujian kami. Sehingga hati kami menjadi tanah yang baik. Siap untuk ditaburi dengan setiap benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Inilah Tuhan Yesus hidup kami. Kami haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan. Engkau puaskan dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap hati kami yang kami buka di hadapan-Mu, Engkau kenyangkan Tuhan malam hari ini. Kami berkati setiap anak-anak Allah, mereka yang telah bergabung, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami ada di dalam hadirat Allah yang sama. Kami ada di dalam pengurapan yang sama. Roh hikmat dan wahyu mengalir atas kami semuanya. Sehingga malam hari ini kami boleh mengerti, kami boleh menangkap setiap rahasia-rahasia firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh berkata dengan kami bersama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang pengadilan dan penghakiman. Ya, ini mungkin kali terakhir ya untuk part yang ketiga. Nah, Bapak Saudara, kemarin sudah kita pelajari dua bab ya, dua sesi tentang pengadilan dan penghakiman tersebut. Nah, Bapak Saudara yang baru ikut malam hari ini boleh melihat di Facebook atau ada rekaman yang ada di Zoom meeting, ya, supaya tidak ketinggalan. Ya, intinya begini, ya, awalnya Tuhan ini mengizinkan adanya contoh, ya, pengadilan yang akan terjadi di alam roh nanti pada akhir zaman itu boleh kita nikmati, boleh kita alami dan terjadi di sekitar kita. Makanya Allah itu mengizinkan, memberikan mandat kepada para pemerintah dan petugas pejabat-pejabat ya, mereka untuk boleh menegakkan atau mengadakan pengadilan dan penghakiman di muka bumi ini. Nah, ini merupakan juga suatu sarana Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebagai anak-anak Allah, ya, untuk melatih diri juga, untuk latihan. Oh begini toh, ya, namanya proses pengadilan itu. Oh begini toh, namanya proses penghakiman itu. Kalau orang diadili itu apa? Kalau orang dihakimi itu kemana arahnya? Nah, untuk apa kita harus belajar juga? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, kita sebagai anak-anak Allah, kita punya kesempatan juga. Nanti orang-orang yang ikut rapture, ya, mereka yang memenuhi kualifikasinya akan dipilih oleh Allah juga untuk boleh menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, ada dua makhluk atau dua golongan yang nanti akan dihakimi oleh Tuhan Yesus dan orang-orang percaya yang boleh ikut menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, yaitu ke-12 suku Israel dan malaikat-malaikat yang jatuh atau malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya sehingga kawin dengan manusia sehingga tidak murni lagi sebagai malaikat yang original ya. Nah, itu nanti akan diperhadapkan juga ke dalam sidang pengadilan. Siapa yang mengadili? Ternyata Alkitab bilang ya, orang-orang percaya ya punya hak nanti disuruh atau dibawa, diajak oleh Tuhan Yesus untuk menghakimi ke-12 suku Israel dan para malaikat. Nah, kalau Bapak Saudara mengerti tentang adanya kesempatan seperti ini, bangun diri Anda, persiapkan diri Anda untuk kedepannya paling enggak Anda ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dan juga ikut mengadili bersama dengan Tuhan Yesus tersebut. Ya. Nah, menjadi orang Kristen itu targetnya banyak. Bukan hanya sekedar percaya Tuhan Yesus, lalu Anda diselamatkan seperti itu. Tidak gitu toh, Saudara. Masalah selamat itu asal imanmu tidak goyah, Anda bisa mempertahankan sampai titik akhirnya,
ya, Anda pasti selamat. Karena apa? Pasportnya adalah iman itu, ya. Iblis coba menggoncang iman Anda supaya pasportmu hilang, ya, sehingga Anda tak punya hak untuk diselamatkan. Amin. Nah, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, tapi yang di luar Yesus itu. Orang-orang yang di dalam Yesus ini adalah orang-orang yang memiliki iman, pegang pasportnya tadi itu. Jadi yang dihakimi, yang diadili adalah di luar Kristus, ya. Nah, pengadilan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus atau penghakimannya itu terjadi, ya, hanya untuk apa? Progres sebuah pendewasaan dan sortir siapa yang kira-kira bertahan selama ikut Tuhan Yesus saja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita lihat, ya, bagaimana, ya, apa yang kita pelajari malam hari ini. Kita bersama-sama, ya, bagaimana Tuhan mau kita nantinya akan menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya buka dulu slide-nya supaya yang ada di Zoom meeting boleh melihat, ya. Nah, yang di Facebook silahkan mendengar, dan kalau ada ayat yang saya sebutkan supaya juga di cross check, ya, supaya Bapak Saudara paling enggak mengerti. Oh, ini toh ayatnya ada di sini, ya. Nah, kita, ya, nanti akan diizinkan oleh Tuhan untuk menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, orang-orang kudus akan mendampingi Tuhan Yesus di dalam pengadilan akhir zaman, ya, yang mengadili, yakni mengadili dunia, ya, baik orang-orang mati maupun para rasul Tuhan Yesus nanti akan menghakimi ke-12 suku Israel, ya. Nah, ini mungkin kemungkinan besar setiap rasul dari bangsa-bangsa lain akan menjadi hakim juga bagi suku bangsa mereka masing-masing juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan, ya. Jadi ada satu kesempatan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang kudus, ya. Kudus itu artinya khusus, ya, untuk mendampingi Tuhan Yesus dalam pengadilan akhir zaman nanti. Nah, siapa yang akan diadili, ya? Baik itu mengadili dunia, sistemnya ini, ya, dan orang-orang yang sudah mati di luar Tuhan, juga malaikat-malaikat. Khusus para rasul, 12 rasul itu nanti mereka akan menghakimi ke-12 suku Israel, ya. Kita baca dulu ayatnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, ya. Jadi dunia ini sebuah sistem. Iblis membuat sistem. Semua orang yang ikut sistemnya iblis, mereka nanti harus berurusan dengan pengadilan ini, ya. Karena apa? Sistem yang dibangun oleh iblis nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Dan nanti Allah akan menghakiminya dengan adil, ya, termasuk orang-orang yang menggunakan yang ada di dalam sistem dunia itu, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus turun ke dunia, dia membawa sebuah kerajaan. Setiap orang percaya dikeluarkan dari sistem dunia, lalu masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita harus menggunakan sistem kerajaan surga, ya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita harus segera mungkin untuk terlepas dari ketergantungan akan sistem dunia ini. Dunia membangun sistem semakin hari semakin canggih, ya. Nah, sekarang sudah zaman elektronik seperti begini, semuanya serba canggih dan banyak orang kagum dengan sistem dunia ini. Tapi sebenarnya banyak orang yang mulai ketinggalan pada dimensi roh, ya. Kalau mereka canggih di dalam bidang IT dan sebagainya, secara ekonomi global dan sebagainya, mereka mengerti mekanismenya. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang saya boleh katakan dalam tanda kutip pakar dalam IT, pakar dalam ekonomi, pakar dalam hukum, pakar dalam segala macam yang ada terkandung dalam sistem dunia ini, ya.
Tapi ya, apa yang terjadi? Satu kali dia konseling sama saya. Waktu dia bicara, lalu saya ajak mengerti, memahami tentang perkara alam roh. Mereka tuh seperti anak TK yang nggak ngerti sama sekali. Karena apa? Pikirannya, hatinya, perasaannya sudah terbelenggu dengan sistem tersebut. Ya, orang-orang semacam ini mereka sudah ada di dalam ya sistem dunia ini. Ya, nah oleh sebab itu ya kita harus cepat keluar dari sistem itu supaya ya nantinya waktu sistem itu diadili, Anda tidak ada di dalam sistem tersebut. Amin. Ya, Anda tidak ada di dalam sistem tersebut. Ya, nah oleh sebab itu ya kita harus tahu bahwa ya tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia ini. Nah, jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana proses dalam kehidupan kita. Banyak orang kadang-kadang tidak bisa kalau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang sekitarnya ya. Paulus mengatakan apa? Ya, tidakkah kamu suka menanggung penderitaan? Ya enggak ya? Apakah kamu tidak suka kalau kamu di apa namanya? Diperlakukan dengan tidak adil? Nah, oleh Tuhan ya. Nah, kalau kamu dirugikan, nah masalah dirugikan, diperlakukan tidak adil, itu sebenarnya merupakan proses untuk mendidik dalam kehidupan kita. Ya, nah supaya apa? Kita boleh belajar memiliki hati, ya, hati yang rela, ya, hati yang rela. Nah, sekarang perhatikan dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-28, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ya, ayat ini adalah ditujukan kepada ke-12 rasul. Jadi pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di muka bumi, dia punya 12 murid, bukan? Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada 12 murid ini, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila nanti anak manusia itu bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu," ditunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 muridnya ini, ya, "kamu yang telah mengikut aku ini," ya, nah, yang telah mengikut aku ini, ya, nanti ya, kamu akan ikut memerintah bersama dengan aku, ya, ikut memerintah bersama aku. Nah, sekarang kita lihat, ya, ikut memerintah bersama aku, ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel, ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi hak daripada rasul inilah yang untuk menghakimi ke-12 suku Israel tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang jadi untuk kita ada ya bagiannya menghakimi sistem, menghakimi orang-orang di luar Tuhan Yesus, tapi untuk para rasul mereka akan menghakimi ke-12 suku Israel. Siapa 12 suku Israel? Ya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu sebenarnya orang di luar Kristus. Ya. Orang Yahudi itu orang di luar Kristus. Kenapa? Mereka menolak Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak terima. Mereka masih menanti Mesias yang lain. Dan nanti mereka akan ketipu. Ternyata yang ditunggu-tunggu dan yang diakui sebagai Mesias oleh orang Yahudi itu
tak lain, tak bukan adalah antikris. Ya, antikris itu yang akan memerintah selama 3,5 tahun pertama. Lalu 3,5 tahun kedua nanti akan dilanjutkan oleh si pembinasa keji atau Abadon. Ya, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya. Nah, kita bicara tentang satu hal ya. Untuk persiapan kita boleh menjadi hakim, orang yang mengadili nanti ya. Sekarang kita lihat bahwa ketika di muka bumi ini Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip tentang satu hal, yaitu tentang pembalasan ya. Ada hak khusus yang tidak diberikan kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk yang lain ya, kecuali Allah sendiri. Apa itu? Tentang pembalasan ya. Nah, kalau orang dunia mereka saling membalas satu dengan yang lain. Kalau lu lukain gua akan balas ya. Dan di dalam hukum Taurat juga ada ya. Dalam hukum Taurat itu katakan kalau engkau ditampar pipimu, Anda boleh balas juga tampar pipi orang itu juga. Kalau Anda ditonjok, ya, sampai kali Anda ya protol copot giginya, Anda boleh tonjok juga ya sampai dia juga copot giginya. Itu hukum Taurat ya. Nah, semua hukum di dunia ini, semua awalnya itu berasal dari hukum Taurat itu. Sehingga hukum-hukum dunia mengizinkan adanya pembalasan. Tapi dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus berpesan kepada kita semuanya tentang yang satu ini. Masalah pembalasan itu enggak pernah aku delegasikan. Hak untuk membalas itu adalah hak prerogatif atau hak khusus daripada Allah. Jadi Allah lah yang memegang ya teguh akan prinsip tentang adanya pembalasan itu ya. Jadi boleh dikatakan ada hak khusus yang dipegang oleh teguh ya, dipegang teguh oleh Allah kita, yaitu urusan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak adil. Jadi yang diadili adalah orang yang tidak adil. Sepenuhnya dipegang oleh Dia. Siapa itu? Allah Bapa ya. Tapi nanti Allah Bapa ya akan mendelegasikan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus nanti akan mengajak beberapa orang yang layak untuk ikut menghakimi nantinya ya. Tak seorang pun boleh membalaskan dendamnya kepada orang lain. Nah, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara membaca di dalam Alkitab ya, khususnya dalam Perjanjian Lama, dalam masa Perjanjian Lama, memang ada pembalasan dendam terhadap musuh-musuh Israel atau bangsa-bangsa yang melawan dia. Dan ia memakai bangsa Israel sebagai alat untuk menumpas musuh-musuhnya. Tapi dia sendiri yang memerintahkan pembalasan dendam itu. Bukan ide atau gagasan dari manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat ya, bahwa kenapa Tuhan di dalam Perjanjian Lama mengizinkan orang-orang Israel membalas. Di dalam Perjanjian Baru, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan membalas. Kamu enggak punya hak untuk melakukan pembalasan. Tapi di dalam Perjanjian Lama, orang Israel, bangsa Israel, boleh melakukan pembalasan. Nah, sekarang kita harus mengerti kondisinya. Ya, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Ya, ketika Allah membuat bangsa ini, ya, Tuhanlah sebenarnya yang menjadi raja, yang memimpin. Jadi bentuk pemerintahannya adalah teokratis, ya. Allah yang memimpin langsung bangsa tersebut, ya. Lalu Allah memberikan wakilnya, itu seperti Musa, ya, itu wakilnya Allah untuk memimpin bangsa Israel, Harun, imam-imam, ya, dan nabi-nabinya.
itu adalah perpanjangan dari mulut atau hatinya Allah. Ya, tapi sebenarnya yang memerintah langsung adalah Allah sendiri kepada bangsa itu. Jadi semua apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu atas izin atau atas perintah atau atas kehendaknya Allah, ya. Dan bangsa Israel hanya dijadikan sarana atau perpanjangan tangan Allah untuk membalaskan murka ya daripada Allah kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang dianggap akan dihukum oleh Allah. Jadi siapa yang membalas? Memang kelihatannya yang melakukan bangsa Israel. Tapi ya itu sebenarnya adalah inisiatifnya Allah, bukan idenya bangsa Israel itu, ya. Nah, jadi kita harus tahu ya. Sekarang kita ngerti, kalau sekarang Tuhan Yesus melarang Anda untuk membalas. Kenapa? Karena setiap orang punya hak, ya. Semut aja diinjak menggigit, ya, gigit Anda. Apalagi Anda, betul enggak itu? Jangan usik hak hidup saya ya. Sampai kamu melukai gua, balas lu. Nah, siapa yang membalas? Anda, ya. Nah, itu yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, itu hal yang berbeda. Memang kelihatannya ya, sekarang kita lihat ya, Tuhan itu seenaknya gitu ya. Kita nggak boleh, kenapa dia boleh? Nah, kenapa saudara? Hanya orang-orang tertentu yang boleh menjadi hakim. Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengadili. Kalau orang belum punya hati seperti hatinya Allah, betul nggak? Nanti pengadilannya itu nggak adil, saudara. Ya, pengadilannya itu nanti pasti berat sebelah. Ya, mengambil keuntungannya. Tapi kalau Allah itu katakan dia adalah Allah yang adil. Sebagai orang percaya, Anda dilatih oleh Tuhan untuk bisa hidup dalam keadilan itu loh. Ya. Siapa yang bisa memegang prinsip keadilan ini, mereka nanti akan dipilih oleh Tuhan untuk boleh menjadi hakim juga atau ikut mengadili bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang mulai nangkep ya. Ya. Sekarang kita tahu ya. Sebenarnya siapa yang boleh mengadili? Jadi bangsa Israel itu bukan mengadili. Dia bukan menghakimi. Allah yang menghakimi musuhnya. Allah yang membalas dendam kepada musuhnya. Betul enggak? Ya. Itu ide, inisiatif daripada Allah. Lalu bangsa Israel mendengar dan dia mengikuti dan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Ya. Nah, saya ambil contoh ya. Ketika bangsa Israel ya memilih satu tokoh itu zaman hakim-hakim namanya Simson. Ya. Anda tahu Simson. Simson itu dipilih oleh Allah. Ya, bapaknya namanya Manoah itu. Nah, dibilang anak ini jangan sampai rambutnya kena pisau cukur. Kenapa? Karena ini anak adalah nasir, ya. Nasirnya Allah. Jadi Allah yang memilih Simson itu, ya. Lalu lahirlah Simson. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Bangsa Israel itu menderita bertahun-tahun dijajah oleh orang Filistin. Ya, oleh orang Filistin. Dan kita lihat kondisi dari bangsa ini selalu diperlakukan kasar, tidak adil oleh bangsa Filistin tersebut. Allah yang maha adil itu, dia dari sorga melihat umatnya sedang ditindas oleh bangsa Filistin tersebut. Ya, lalu Tuhan membangkitkan satu orang untuk memimpin. Ya, tujuannya apa? Sebenarnya Allah ingin membalaskan murkanya kepada bangsa yang telah menganiaya umat
pilihannya atau bangsanya Allah sendiri yang ada di muka bumi itu. Maka dibangkitkanlah seorang pemimpin namanya Simson tersebut, ya. Nah, kita perhatikan berapa kali Simson melakukan ya pembalasan atau pembunuhan kepada bangsa orang-orang Filistin tersebut, ya. Kita lihat bagaimana ya ketika Simson ya melakukan penyerangan kepada bangsa Filistin tersebut, ya. Itu semua atas kehendak Tuhan. Papanya aja nggak ngerti, ya. Ketika dia harus berkenalan dengan gadis Timna itu, papanya sebenarnya udah bilang, Simson, ya, di Israel itu banyak cewek cantik loh. Kenapa kamu kalau naksir selalu cewek musuh gitu loh? Alkitab memberikan keterangan di situ, ya. Bapak ibunya Simson ini tidak tahu bahwa ide gagasan Simson harus bertunangan dengan gadis Timna itu ada di dalam kendali, di dalam kontrol, dan itu merupakan plan yang Tuhan bangun di dalam diri Simson tersebut. Ya, orang lain nggak ngerti. Ya, akhirnya apa terjadi, saudara? Pertunangan itu mengalami kekacauan. Dan kalau Anda lihat ceritanya itu kelihatannya ada sabotase gini dan itu. Tuhan izinkan kekacauan itu terjadi, dia pakai setiap individu, orang baik dari musuh maupun dari orang Simson tersendiri, ya. Dan akhirnya kita tahu ketika Simson mendengar bahwa pacarnya ini atau tunangannya itu telah diberikan kepada orang lain, dia marah, ya. Dia bakar semua gandum yang sudah menguning, dia bunuh tentara-tentara itu, ya. Dia bunuh orang-orang Filistin. Nah, kita perhatikan ya. Semua apa yang dilakukan oleh Simson itu idenya Allah. Allah yang membalas melalui tangan Simson tersebut itu, ya. Nah, ya, kita perhatikan ya di sini. Nah, kedua, ketika Simson, betul enggak? Kenalan dengan Delila, ya, kenalan dengan Delila. Saya kira ya, yang bagian kedua ini bukan idenya Allah. Ya. Bukan idenya Allah. Tapi karena apa? Itu merupakan kelemahan daripada Simson. Ya, kelemahan daripada Simson. Dan akhirnya Simson sampai terperdaya di situ. Nah, ketika dia sampai dicungkil matanya, lalu dipenjarakan, nah ketika rambutnya sudah mulai tumbuh, ya, dan dia dalam keadaan buta karena matanya dijungkil itu, dia minta izin kepada Tuhan. Ya, artinya tahu nggak ya? Minta izin kepada Tuhan. Izinkan aku sekali lagi, betul nggak loh? Untuk membalas kekejaman daripada orang Filistin tersebut. Lalu Tuhan izinkan. Memang ada kata Tuhan izinkan. Tapi idenya dari mana awalnya? Simson bilang, izinkan aku. Ya, jadi masih ada kepentingan Simson juga. Walaupun membinasakan musuhnya bangsa yang dipimpin oleh Allah langsung tersebut. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan ya, dari kisah yang ada di dalam perjanjian lama, nanti Anda melihat orang-orang jahat akan dibalaskan oleh Tuhan juga. Contoh, saudara, ya, ada dua orang, ya, yang berlaku tidak adil terhadap sesamanya. Mata Tuhan itu melihat. Lalu Tuhan mau mengadili, ya, membalaskan karena orang yang lemah ini, yang diperlakukan tidak adil itu tak sanggup untuk membalas orang tersebut. Ya, nah, ada seorang namanya Nabot. Dia punya kebun anggur dekat dengan istananya Ahab. Ya, Ahab itu pingin ya memiliki kebun anggur Nabot itu. Dia sebenarnya bicara baik-baik sama Nabot. Ya, udah aku ganti dengan tanah yang lain ya. Berikan itu tanah itu supaya apa?
bisa saya gabungkan dengan kebun-kebun yang ada di istanaku. Tapi Nabot itu punya alasan tersendiri. Oh nggak bisa Tuhan, ini tanah pusaka, ini tanah leluhur, ini tanah warisan, ya nggak bisa. Ini kenangannya begitu banyak. Ya, akhirnya walaupun dirayu, aku kasihlah 10 kali lipat lebarnya. Nabot tetap nggak menyerahkannya. Lalu dia pulang dengan muka murung. Ya, ketika dia pulang tanya sama istrinya Isabel itu, ya, kenapa mukamu murung? Itu Nabot, ya, aku mau ganti kebun anggurnya, dia nggak kasih, ya. Nah, udah, aku aja yang ngurus nanti. Pokoknya nanti pasti kebun anggur itu akan jadi milikmu. Nah, Isabel memang jahat itu ya. Akhirnya dia pakai cara yang kasar. Dia bunuh si Nabot itu ya. Nah, karena Nabot nggak berdaya untuk melawan, Tuhan membela orang-orang lemah. Ya, orang lain nggak bisa menolong si Nabot itu. Tapi Tuhan akan menegakkan keadilannya. Tuhanlah yang membalas si Ahab itu. Ya, lalu ya muncullah si Elia sebagai apa? Perpanjangan tangan tuh, perpanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan Ahab dan Isabel tersebut. Nah, sebenarnya bukan Elia yang bermusuhan dengan Ahab. Bukan Elia yang bermusuhan dengan Isabel. Elia itu hanya perpanjangan tangan Allah saja. Sebenarnya yang bermusuhan antara ya dengan Ahab dan Isabel itu adalah Allah sendiri yang membela haknya si Nabot tersebut. Itu awalnya, Saudara. Ya. Kejahatan daripada Ahab itu dimulai dari situ. Ya. Ditambah dia punya istri yang memang jahat juga. Ya. Akhirnya Tuhan bilang kepada Samuel, kepada kepada Elia, dia berkata begini, ya, bernubuatlah, ya, supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Akhirnya Elia bernubuat, langit menahan air, ya, sehingga selama 3,5 tahun itu tidak turun hujan, ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi kekeringan semuanya. Nah, disitulah Ahab mulai menyalahkan Elia. Lalu Elia mulai bilang ini, yang salah siapa? Ya, kamu atau aku? Ayo kita naik ke gunung Karmel. Ngapain? Kita buktikan. Betul nggak? Ya, kesalahan ada di pihak mana? Oke, ya toh. Akhirnya dibawa ke Gunung Karmel. Setelah di Gunung Karmel, disitulah terjadi duel antara Elia dan Ahab, ya, yang didukung oleh Isabel dan para nabinya, khususnya adalah Nabi Baal yang berperan pada waktu itu, ya. Dan disitulah kita lihat Allah turun, Allah hadir, membuktikan dirinya ada di situ. Bahwa perkara ini yang tanggung jawab adalah Allah sendiri. Dia turunkan api dari langit untuk membuktikan ya bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup. Dibantai itu 450 nabi-nabi Baal. Ya. Nah, tapi dengan keadaan seperti itu kayaknya Ahab dan Isabel itu belum menyerah. Karena dia masih punya kekuatan, yaitu 400 dewi Assyria. Ya. Nah, dengan kekuatan dari dewi Assyria itu, mereka mulai mengintimidasi si Elia, ya, mengintimidasi Elia. Elia pernah ketakutan seperti itu. Tapi kita perhatikan, Tuhan terus berperkara. Dibangkitkanlah seseorang raja, ya, namanya Yehu, ya, Yehu. Yehu itulah akhirnya yang membunuh, atau enggak ada, siapa? Isabel. Dan Ahab sendiri
sebenarnya mati karena apa? Campur tangan Tuhan. Ada orang memanah sembarangan. Jadi panahnya itu sebenarnya nggak ditujukan kepada si Ahab, tidak. Memanah sembarangan saja gitu. Lalu panah itu dikendalikan oleh tangan Tuhan, mencari celah pada tubuhnya si Ahab itu. Dan herannya, itu bisa masuk pas ada di sambungan bajunya, baju sirah itu. Dan itu tembus di badannya. Dan matilah dia di kereta itu. Nah, perhatikan ya sekarang itu. Tuhan baik secara korporat ya, sebuah bangsa yang melawan bangsa miliknya Allah. Allah lah yang membalas. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama itu sebenarnya adalah sikap atau ide tindakan Allah dalam membalas musuh-musuhnya. Ya. Jadi bukan berarti sekarang ya, perjanjian lama itu orang Israel boleh membalas gitu, bukan. Ya lah. Allah yang membalas, tapi melalui tangan orang-orang Israel. Allah yang membalas melalui nabi-nabinya. Ya, Nabi Elia. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara boleh ambil contoh yang lainnya. Ya, tentang hak pembalasan tersebut. Bahwa sebenarnya dari dulu sampai hari ini, Allah tak pernah memberikan hak Anda untuk membalas. Amin. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua yang mengerti tentang prinsip ini, dan kita mau ya ada di dalam apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita tidak membalas. Nanti Tuhan akan menjadi pembela di dalam hidup Anda. Ya, ada beberapa orang datang kepada saya, dia konflik, ada permasalahan, ya, itu sebenarnya masih saudara dekat satu dengan yang lainnya. Biasa, kadang-kadang masalah harta, ya, masalah warisan. Kalau sudah warisan, ya, masalah harta, itu saudara, ya, mereka tidak melihat lagi tentang hubungan darah persaudaraan mereka. Kenapa? Ini bicara tentang hak, betul nggak lah? Kita punya hak yang sama, bagi yang adil, bagi yang rata ya. Kalau engkau curang, awas ya. Nah, saudara ya, nanti mereka yang lemah ya, yang merasa telah dikelabui, ya, ditipu dan sebagainya, dia menuntut balas. Ya, dengan apa? Naik banding. Ya, cari pengacara. Supaya apa? Memperkarakan setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Saudara, di sini sebenarnya kita sedang melihat ya bahwa orang-orang ini ya anak-anak Allah, orang yang percaya seperti ini harus mengerti. Betul enggak? Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan Anda pernah berdoa, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Dalam segala hal, dalam segala perkara seperti ini, serahkan ke tangan Tuhan. Ketika orang-orang konflik seperti itu, lalu saya nasihati seperti ini, jawabannya apa? Pak, nunggu keadilan dari Tuhan itu lama. Jangan-jangan sampai akhir zaman Tuhan datang juga nggak akan terbukti, Pak. Orang itu seperti itu ya. Tapi saya katakan, apakah Tuhan itu bohong? Apakah Tuhan Yesus itu bohong? Kalau dia datang akan membela hidup Anda. Kalau ada orang-orang pernah dibela oleh Tuhan Yesus, apakah Anda juga tidak bisa dibela oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Ya. Nah, Tuhan, Engkau pembelaku. Allah yang bela. Nah, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Nah, itu nasib orang yang dibela oleh Tuhan. Ya. Jadikan Allah sebagai pembela di dalam kehidupan Anda dan buang hak Anda untuk membalaskannya. Amin. Karena apa? Itu bukan hakmu. Dan Allah memang tak pernah memberikan hak untuk Bapak Ibu Saudara membalaskan
apapun persoalannya. Beri waktu, beri ruang, beri kesempatan untuk Tuhan membalaskan, karena Dia yang berkewajiban, Dia yang punya hak untuk membalas. Dia melihat ketika Anda diperlakukan tidak adil. Dia melihat ketika Anda terpojok seperti itu. Ya. Nah, coba mulai katakan, Tuhan, perkara ini sekarang aku serahkan kepadamu. Engkau pembelaku. Engkau yang punya hak untuk membalaskannya. Ya, Anda nggak usah mengharapkan orang itu cilaka karena dihukum Tuhan. Nggak usah. Itu enggak. Di dalam diri Anda harusnya mengasihi orang-orang tersebut. Nanti urusan Allah memperlakukan orang itu seperti apa, itu keputusan Allah. Dia melakukan sesuatu menurut pertimbangan dia, dan itu merupakan sesuatu yang adil, yang dipandang oleh Allah untuk orang itu. Amin. Anda nggak usah dikte Tuhan juga. Tuhan, buat dia kesleo Tuhan ya. Tuhan, buat dia kakinya pincang ya. Tuhan, buat dia matanya buta ya. Nggak usah. Jadi minta pembelaan kepada Tuhan, lalu Anda menentukan hukuman apa atas orang itu. Nggak usah seperti itu. Betul nggak? Ayo, mungkin malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini, sering melakukan seperti itu. Anda tidak membalas langsung, Anda melibatkan Tuhan. Tapi idenya bagaimana bentuk hukumannya, kadang-kadang Anda yang mendikte Tuhan, bukan? Nah, stop. Nggak usah. Ya, nanti kalau Tuhan harus mengikuti ide dan gagasanmu untuk menghukum orang tersebut, apa yang terjadi? Tuhan yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang adil, gara-gara ngikutin keinginan Anda, jadi bukan Tuhan yang adil nanti. Karena apa? Dia harus mengikuti keinginan Anda. Amin. Biarkan dia memperlakukan orang itu seperti apa. Kalau toh Anda mungkin lihat, kok hanya begitu ya Tuhan? Lah, ya sudah. Memang itu keputusannya Tuhan. Anda terima. Ya. Nah, Tuhan punya cara. Karena dia yang adil dalam memutuskan segala sesuatunya. Amin. Nah, yang penting saudara, pembalasan itu bukan hak Anda. Ya, walaupun di perjanjian lama pernah terjadi pembalasan, tapi sebenarnya dia sendiri yang memerintahkan pembalasan dendam itu, bukan manusia. Amin. Bukan manusia. Ya. Nah, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, perintahnya ada. Di dalam perjanjian baru juga ada. Perjanjian lama juga ada. Jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu. Jangan membalas orang yang bersalah kepadamu. Ya, itu di perjanjian baru. Perjanjian lama, jangan menaruh dendam. Tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang perhatikan Ulangan 32 ayat yang ke-43. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa, karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Ya, perhatikan, bersorak-soralah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Siapa yang membalas? Ia membalas dendam.
Karena yang punya hak membalas itu cuma Dia. Ya, Dia melarang Anda untuk membalas, tapi Dia punya hak untuk membalas. Ya, Mika pasal 5 ayat 14. Baca ya. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa atau orang-orang itu untuk berdamai lebih dahulu. Supaya Allah nggak menghukum mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak mau, ya terpaksa. Allah harus membalaskan murkanya. Kenapa? Mereka nggak mau mendengarkan nasihatnya yang diberikan oleh Allah. Amin. Nah, Ibrani pasal 10 ayat 30 ini ketentuannya untuk kita malam hari ini. Sebab kita mengenal Dia yang berkata. Berkata apa? Pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Amin. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah Bapak Saudara, kenapa kita dilarang menghakimi dan kita belajar seperti Tuhan untuk punya hati seperti Dia? Ternyata dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, di sini dikatakan begini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi kenapa saya tadi bicara tentang masalah hati, pola yang Tuhan tetapkan, tegakkan untuk bisa menjadi standar ya dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Ternyata Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kita untuk masa ini. Nanti ketika Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi dan penggenapannya sudah mulai, lalu katakan saat itu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, siapa itu? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, nah Bapak Saudara, ini kita perhatikan. Ya, orang-orang yang menerima hak untuk untuk diberi kuasa untuk menghakimi itu, ternyata adalah orang-orang yang katakan aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Nah, memang mungkin secara letterlek ya, untuk ada orang-orang yang mati syahid seperti itu. Tapi bagi kita malam hari ini ya, tentang bicara tentang pembalasan tadi itu sebenarnya bicara tentang hak Anda, bukan? Orang-orang yang rela kehilangan hak, itu seperti orang yang dipenggal kepala. Betul nggak? Dipenggal kepalanya. Jadi orang-orang yang nantinya akan diberi atau Tuhan menyerahkan kuasa untuk menghakimi adalah orang-orang yang rela untuk menyerahkan hak hidupnya. Walaupun itu diinjak-injak. Ya. Nah, jadi kita sekarang mengerti. Ya, kalau Tuhan melatih kita hari ini untuk kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang murah hati, ya, itu sebenarnya Tuhan mau supaya nanti paling tidak Anda kalau bisa dipilih juga oleh Allah untuk ikut bersama-sama menghakimi. Menghakimi pada hari penghakiman nanti. Amin. Nah, Bapak Saudara, kemarin sudah kita bicara ya, ada macam-macam pengadilan yang sudah kita bahas. Ya, ada pengadilan ya,
di mana semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus itu bahasa aslinya adalah bema. Ya, itu seperti panggung di mana Allah akan berlaku adil terhadap orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ini penghakiman untuk orang-orang beriman, ya. Ya, ini pengadilan untuk orang-orang beriman. Ya, si Tuhan Yesus mulai membawa semua orang untuk diadili, dibawa ke bema itu, ya. Itu seperti panggung, ya, Academy Award itu loh ya. Nah, untuk apa? Menyerahkan piala-piala, ya. Sabaslah hei hambaku yang setia, kasih mahkota. Ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Ya, apa itu mahkota emasnya? Anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan kapan itu akan diberikan? Ketika kita masuk pada pengadilan Kristus. Ya, nanti ada pengadilan juga bangsa-bangsa yang dikumpulkan sebagai kambing dan domba itu. Ya, nah siapa itu? Orang-orang yang pernah ketinggalan, mereka yang tidak rapture, ya. Tapi mereka menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh antikris, ya. Nah, nanti mereka juga akan ada yang diberi anugerah selamat, ada yang dibuang ke neraka. Ya. Nah, itu pengadilan-pengadilannya. Nah, sekarang kita perhatikan, ada pengadilan lainnya. Dan ini adalah pengadilan terakhir. Namanya pengadilan tahta putih besar. Ya, pengadilan tahta putih besar. Nah, pengadilan tahta putih besar ini, ya, ini didasarkan atas apa? Kalau orang itu namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, habislah dia. Ya, habislah dia. Ya, ini pengadilan terakhir. Pengadilan tahta putih. Ya. Kemarin ada yang komen di Facebook ya. Waktu saya bicara tentang pengadilan itu langsung dia berikan ayat itu, di dalam Kristus tidak ada pengadilan, penghakiman, penghukuman. Saya bilang betul, tidak ada penghukuman, ya. Tapi kita lihat di dalam Kristus ada anugerahnya. Ya, pengadilannya namanya bema itu. Tapi tentang tahta putih ini adalah pengadilan orang-orang di luar Kristus. Ya. Jadi nanti ada orang-orang yang diselamatkan bukan karena percaya kepada Kristus, tapi karena perbuatan mereka, mutlak murni karena perbuatannya. Ya, dibangkitkanlah orang-orang dari laut, betul nggak ya? Orang-orang mati yang dari laut, ya, lalu orang-orang mati dari mana saja begitu, lalu dikumpulkan untuk dihakimi menurut perbuatannya, ya, menurut perbuatannya. Nah, orang yang ditolong karena punya iman itu kan selamat karena namanya Lazarus, bukan? Ditolong oleh Tuhan. Tapi ada orang yang diselamatkan ya pada detik-detik terakhir ini, penghakiman tahta putih itu ya, itu karena apa? Karena perbuatan mereka. Ya. Nah, sekarang lihat. Pengadilan terakhir sekali yang yakni pengadilan tahta putih ya akan ya mengadili semua makhluk yang pernah ada di bumi ini. Jadi semua ya, tak ada perkara kecil, rambut pun yang tak akan diadili. Ya. Nah, di sini kebenaran dari Pak Allah tak akan mengizinkan hal itu terjadi, ya. Enggak ada orang akan menyuap nanti di sana. Enggak bisa, ya. Darah anak domba Allah telah dikucurkan yang sanggup menghapus dosa pemberontakan sebesar apapun maupun dosa yang paling kecil di kerajaan Allah ini. Karena itu, tak ada alasan bagi siapapun dalam pengadilan tahta putih besar ini untuk bisa, ya. Lah, sekarang ya,
Karena itu tak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menjadi kudus. Ya maksud saya, sempurna jika ingin diterima di surga nanti. Ya, nah keadilan akan ditegakkan sepenuhnya di sini. Tak ada kesempatan untuk menyuap, ya, atau memohon belas kasihan, naik banding, gerasi, ya, nggak ada lagi. Yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Seseorang akan lolos dalam pengadilan dan penghakiman itu bila mereka melewati prosedur yang benar, yakni mengaku dosa-dosanya dan menerima pengampunan melalui darah anakku dengan iman. Ya, semua fasilitas ini telah tersedia. Tak ada alasan bagi orang-orang untuk meminta ekstra belas kasihan kepadaku di pengadilan itu. Pengampunanku hanya dapat diperoleh melalui darah anakku. Mereka yang mengabaikannya akan merasakan kepahitan dari pengadilanku itu. Ya, nah Bapak Saudara, kita lihat ayat ini ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ya. Jadi sebenarnya istilahnya ini ada kata besarnya. Tahta putih besar. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Karena apa? Ini akan menghakimi seluruh makhluk yang pernah ada di seluruh alam semesta itu. Ya. Nah, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi tahta putih, pengadilan tahta putih besar ini bersamaan dengan digulungnya langit lama, bumi lama. Ya. Lalu muncullah langit baru, bumi baru. Ya. Jadi ini akhir daripada kerajaan 1000 tahun terjadinya. Setelah selesai kerajaan 1000 tahun, nanti akan digelar ya pengadilan tahta putih ini ya. Nah, sekarang apa yang dilihat oleh Yohanes? Ayat yang ke-12. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi nanti di tahta putih itu banyak kitab-kitab di samping hakim itu. Ditanya, kamu percayanya kitab apa? Kamu percayanya kitab apa? Kamu percayanya kitab apa? Nah, walaupun dalam kitab itu ditulis, contoh ya, kalau di dalam kitab orang Muslim ada namanya jembatan Sirotol Mustaqim, ya. Nah, sebenarnya Yesus atau Isa itu ada di sana. Tapi banyak orang nggak percaya, nggak mau ikutin jalan itu yang disebut jalan atau jembatan dari rambut dibelah 7 itu. Nah, itu kalau dalam kitab kita kan Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, ya. Di kalangan orang Chinese ya, orang-orang Buddha ya toh. Nah, mereka mempercaya ada Tian, ya toh, Tikong, yaitu pencipta, Tuhan Allah, ya. Tapi mereka nggak percaya. Mereka lebih condong untuk minta kepada Tepekong daripada Tian. Ya. Pengharapannya bukan kepada Tian, tapi pada Tepekongnya. Nah, padahal di Alkitab mereka ada tentang Tian itu. Tapi Tiannya nggak dikenal. Kalau orang itu mau cari tahu tentang Tian itu, ya dia akan kenal siapa Tuhan itu. Kenapa? Tuhan itu mau menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada semua manusia supaya dikenal oleh ciptaannya. Ya, dia turun memperkenalkan diri kepada semua ciptaannya itu. Kalau mencari pasti mendapat. Carilah aku maka kamu akan hidup, kata firman. Betul enggak? Cari Tuhan. Jadi di kitab-kitab mereka itu sebenarnya ada
Ya enggak? Indikasi tentang sang juru selamat yaitu Yesus ini. Ya, persoalannya semua orang ini nggak bisa datang sampai kepada Bapa kalau nggak lewat Yesus. Ya, harus kenal Yesus. Nggak peduli agama apa. Agama nggak pernah menyelamatkan. Ada orang Kristen nanti yang nggak selamat. Banyak. Ya, karena apa? Dia menjadi orang Kristen, tapi nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada. Ya, mungkin mulutnya menyebut Tuhan Yesus, tapi hatinya lebih condong kepada kekuatan-kekuatan yang lainnya. Nah, orang seperti itu dianggap tidak punya iman juga. Nanti hilang mereka. Ya, berdasarkan kitab-kitab, walaupun pakai kitab Injil juga ada orang yang nggak percaya Yesus. Apakah orang kalau baca Injil pasti percaya Yesus? Belum tentu. Betul nggak? Ya. Nah, nanti mereka ditanya, kitabmu apa, kitabmu apa, kitabmu apa, kitabmu apa. Ya. Jadi katakan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Setelah mereka dibukakan menurut kitab mereka, betul nggak ya? Lalu dicari oleh hakim itu dalam buku yang terakhir itu, yaitu kitab kehidupan. Berdasarkan keyakinanmu dengan kitabmu itu, apakah namamu ada di buku kehidupan? Ngerti ya maksud saya? Ya. Jadi untuk bisa tertulis namamu di buku kehidupan itu, ya enggak, banyak sarananya. Berapa kali saya ya memenangkan orang-orang non-Kristen karena mereka sedang mengalami masalah, mereka sakit, ya. Lalu saya mulai karena diundang oleh saudaranya atau temannya, lalu saya datang, ya. Lalu saya bilang, saya pendeta, ya, saya hamba Tuhan. Boleh enggak saya berdoa supaya ada mujizat dan ibu bisa disembuhkan? Ya, bolehlah asal sembuh. Tapi saya kan bukan Kristen. Ya, karena saya Kristen, makanya saya berdoa pakai nama Tuhan Yesus yang di kitab ibu itu namanya Isa. Boleh atau tidak? Tapi saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya tidak mengajak ibu jadi orang Kristen. Ya, kalau ibu mau percaya kepada Tuhan Yesus akan tolong ibu. Bukan pindah agama, Bu. Oh boleh ya? Boleh. Kenapa? Kok boleh? Bu, Tuhan Yesus itu bukan hanya Allahnya orang Kristen. Tuhan Yesus itu Allahnya segala bangsa, Allahnya segala orang, dan Allahnya segala agama kalau mau terima. Ya. Jadi orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu boleh percaya kepada Yesus. Paham ya? Gak harus ada syarat-syarat untuk pindah gereja, enggak. Ya nah. Kenapa? Banyak orang nih ya, dari kelenteng, ya, dari Buddhis itu ya, lah yang diajarkan tentang kebaikan, norma dan sebagainya itu, lalu dibawa ke gereja. Setelah pindah agama, lalu jadi pengikut Kristus dan ke gereja, dia kecewa. Karena di gereja banyak orang utang nggak bayar. Banyak orang utang nggak bayar. Atau nggak ya? Waduh Pak, bilang gitu ya. Kalau rumah Tuhan kayak begini isinya Pak, lebih baik tempat lama saya dulu Pak. Gitu lah. Nah, akhirnya syak mereka. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen utang nggak bayar. Ya, yang ikut, yang dengar hari ini pasti nggak ada yang nggak bayar utang. Amin. Karena apa? Nggak ada yang punya utang. Ya maksudnya. Amin. Nah, malam hari ini saya harap ya jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain ketika mereka mau ikut Tuhan. Ya. Nah,
Itu kitab-kitab berdasarkan dibukakan ini. Kamu kan orang Buddhis ya, kamu kan orang Muslim, kamu orang ini. Ayo buka ya, buka Weda, buka Al-Qur'an, ya tahu enggak? Buka Tripitaka. Oke, ayo buka semuanya ya, buka berdasarkan itu. Setelah dibuka semuanya ya, baru kamu ada kan tertulis di sini tentang bagaimana orang itu diselamatkan harus percaya kepada sebuah penebusan. Harus ditolong oleh ini, si penolong ini, Tien ini ya. Nah, harus ditolong oleh Isa ini. Harus ditolong oleh Yesus ini ya. Oke? Nah sekarang kita lihat. Ini kan sudah ditulis. Ada ajakannya. Kamu ikutin atau tidak? Kalau kamu mengikuti, kamu percaya, nanti pasti akan terbukti. Ayo kita buka sekarang kitab satunya ini. Buka kitab kehidupan. Namanya ada di situ atau tidak? Namanya ada di situ atau tidak nih nanti? Jangan kaget nanti. Ada orang Muslim yang namanya ada di buku kehidupan. Ada orang Buddha yang namanya ada di buku kehidupan. Ada orang Konghucu yang namanya ada di buku kehidupan. Tapi jangan sampai Anda juga kaget. Anda orang Kristen namamu nggak ada di buku kehidupan. Jangan amin. Tolak dalam nama Yesus yang ini. Nah, Anda harus lihat ini ya. Nah, sekali lagi kita baca ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ayat 13-nya. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, Bapak Saudara, jangan sampai tahta putih itu nanti Anda adalah orang termasuk yang masih harus dihakimi di tempat itu. Ya, paling enggak kita masuk pada bema. Di situ kita punya hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita punya reward yang bisa kita tukar. Sehingga kita punya mahkota yang tinggi. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita punya hak ya untuk mengejar. Siapa tahu Anda adalah orang yang punya hak atau nanti ditentukan oleh Allah ya untuk menjadi kandidat, yaitu orang-orang yang ikut memerintah bersama Tuhan Yesus nanti. Ya, nah, Bapak Saudara, tentang pengadilan dan penghakiman sudah berakhir malam hari ini. Ya, nah besok kita akan membahas tentang langit baru, bumi baru. Wow, keren, ya. Langit baru, bumi baru. Ya, kita nanti akan bicara tentang Yerusalem baru, kota Allah yang kudus, ya. Nah, siapa yang menjadi raja di sana, ya. Nah, kalau di kerajaan 1000 tahun itu rajanya Tuhan Yesus. Nanti di langit baru, bumi baru, ya, di apa? Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu yang menjadi raja bukan Tuhan Yesus, tapi Allah Bapa. Kok bisa? Tunggu jawabannya besok. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, oke, Bapak Saudara.